Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas lagi soal penalaran umum. Latihan nomor 1. Langsung saja kita baca soalnya. Pernyataan yang paling tepat mengenai teks tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan di soal adalah pernyataan yang paling tepat mengenai teks di atas. Kita baca langsung ke opsi yang A. Terdapat dua ide pokok pada paragraf pertama. Langsung saja kita lihat pada paragraf pertama ya teman-teman. Nah, pada paragraf pertama bisa kita lihat memang pada paragraf pertama ini terdapat dua ide pokok, yaitu kita bisa menemukannya pada bagian baris pertama. Yang pertama itu keberadaan burung cendrawasih di Provinsi Papua kini mulai terancam punah. Kemudian kita bisa lihat juga pada ini. Nah, ini yang saya tandai ya. Ketua Forum Peduli Freddy Wananda menilai pernyataan tersebut belum bisa dijadikan secara baik di lapangan. Mengapa ini juga merupakan ide pokok? Karena pada kalimat ini dia tidak mendukung dari pernyataan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa keberadaan burung cendrawasih di Provinsi Papua kini terancam punah. Jadi otomatis jawabannya yang A ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi soal penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 2 ya. Kita baca langsung soalnya. Di soal ditanyakan makna kata kredo pada teks tersebut sejalan dengan kalimat. Nah, kita cari dulu kata kredo pada teks. Nah, kita bisa lihat pada nomor 6. Di sini dapat kata kredo. Kita baca dulu. Aku liburan. Nih ya, liburan kapan saja, di mana saja aku liburan maka aku ada. Itulah kredo milenial. Apa kira-kira? Nah, menurut KBBI, kredo itu sendiri artinya kepercayaan atau keyakinan atau dasar dari tuntunan hidup. Kita baca ya opsinya. A. Jika seorang melakukan suatu tindakan, pastilah ia telah memiliki tujuan atau tindakan itu. Bukan ya. Ini bukan termasuk itu keyakinan atau kepercayaan. Kita harus menerima bahwa pada kenyataannya tidak semua yang kita harapkan dapat terwujud. Ini berarti dia harapan bukan keyakinan. Yang C, kita harus bisa membedakan dan memilih antara sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang D, undang-undang melindungi setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum. Kurang tepat juga. Dan yang E, mereka memiliki keyakinan bahwa solusi yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, karena kredo tadi menurut KBBI dia itu keyakinan atau kepercayaan, jadi teman-teman otomatis harus memilih jawaban yang E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjut lagi membahas soal penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 3. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi di soal ini kan ditanyakan ide pokok. Jadi trik dari kakak untuk menentukan ide pokok itu sendiri, adik-adik yang pertama harus adik lakukan, baca dulu kalimat kedua. Nah, apakah kalimat kedua itu mendukung kalimat pertamanya? Kalau kalimat kedua itu mendukung kalimat pertamanya, maka kalimat pertamanya itulah yang menjadi ide pokoknya. Kalau dia tidak mendukung, adik-adik langsung saja baca ke paragraf kalimat yang paling akhir. Apakah kalimat paling akhir itu berupa simpulan atau tidak? Kalau dia berupa simpulan, maka itulah yang merupakan ide pokoknya. Langsung saja kita baca ke kalimat kedua ya. Kalimat kedua ini ada Kepala Dinas Penerbangan Armada Letkol Laut Agung Nugroho mengatakan. Nah,
kita baca apakah dia mendukung kalimat pertama. Personil TNI dari Gugus Tempur Laut Komando Armada RI kawasan Barat Guspur Labar menangkap kapal Vietnam dengan muatan 2 kapal penuh ikan di perairan Natuna. Nah, ya dia mendukung ya. Dia di sini mengatakan personil TNI, dan ya, pada kalimat kedua juga dia ada juga kata-kata personil TNI. Jadi kalimat kedua ini berhubungan dengan kalimat pertama. Jadi otomatis ide pokoknya berada pada paragraf pertama. Langsung saja kita baca pada opsinya yang A. Kapal melanggar batas wilayah dan melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Salah ya, bukan. Jadi dia itu bukan hanya kapal melanggar. Ya, kapal melanggar ini memang benar. Cuman dia ini berupa pendukung dari ide pokok. Kemudian jadi yang A ini salah ya teman-teman. Kemudian yang B, pelaksanaan operasi Samakta Udayana di perairan Natuna. Bukan ya teman-teman. Terdeteksi kontak kapal asing yang mengapung di perairan teritorial Indonesia. Nah, ini bukan juga yang C, melainkan ini hanya pelengkap gagasan ya. Yang D, penangkapan kapal Vietnam oleh personil TNI. Nah, ada personil TNI dan penangkapan di perairan Natuna. Nah, lengkap ya. Jadi otomatis isiannya yang D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal penalaran umum lagi, latihan 1 UTBK nomor 4. Nah, di soal ini ditanyakannya simpulan yang paling tepat adalah. Nah, mari kita baca dulu soalnya. Seorang komposer musik klasik bernama J.S. Bach dilahirkan di kota Eisenach atau kota Leipzig. Semua orang yang bukan merupakan penggemar J.S. Bach juga tidak menjadi penggemar Beethoven. Tidak ada penggemar J.S. Bach yang tidak mengetahui bahwa J.S. Bach tidak dilahirkan di kota Leipzig. Isana mengetahui bahwa Raisa merupakan salah satu penggemar Beethoven. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita tandai dulu. Di sini ada bacaan bahwa Isana mengetahui bahwa Raisa merupakan salah satu penggemar dari Beethoven. Nah, kita baca teksnya ya. Kalau di sini, baca dulu di baris ini. Di sini dibilang bahwa semua orang yang bukan merupakan penggemar J.S. Bach juga tidak menjadi penggemar Beethoven. Jadi otomatis yang menggemari Beethoven otomatis juga menggemari J.S. Bach ya. Nah, kemudian di sini dinyatakan lagi tidak ada penggemar J.S. Bach yang tidak mengetahui bahwa J.S. Bach tidak dilahirkan di kota Leipzig. Jadi J.S. Bach atau Beethoven ini dilahirkan di kota apa kalau bukan kota Leipzig? Di kota Eisenach. Jadi otomatis kesimpulannya adalah Raisa mengetahui bahwa Beethoven dilahirkan di kota Eisenach. Kita baca langsung ke opsi yang A. Raisa mengetahui bahwa J.S. Bach dilahirkan di kota Eisenach. Benar ya? Ya, kita simpan dulu ya yang A. Kemudian yang B. Isana tidak mengetahui bahwa J.S. Bach dilahirkan di kota Eisenach. Nah, untuk kesimpulannya bukan Isana ya, kan di sini disebut Raisa, bahwa Raisa. Jadi otomatis kesimpulannya harusnya Raisa, otomatis salah. Kemudian yang C, Raisa mengetahui bahwa J.S. Bach dilahirkan di kota Leipzig. Bukan ya, di sini disebut bahwa J.S. Bach tidak dilahirkan di kota Leipzig. Jadi yang C salah. Yang D juga salah, bukan Isana ya, tapi Raisa, salah.
Kemudian yang E, Raisa tidak mengetahui bahwa J.S. Bach dilahirkan di kota Eisenach. Ini salah ya, harusnya Raisa mengetahui. Karena kan Raisa katanya tadi di sini bahwa Raisa itu penggemar ya, penggemarnya. Otomatis Raisa harusnya mengetahui, jadi salah. Jadi teman-teman otomatis jawabannya adalah yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas soal penalaran umum nomor 5 ya. Di sini ada soal di mana ditanyakan manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, pertama kita tentukan dulu apakah kedua pernyataan di atas ini berhubungan atau tidak. Cara untuk menentukannya yaitu kita tambahkan dengan konjungsi sehingga untuk menghubungkan kedua pernyataan. Misalnya dia cocok, maka dia berhubungan ya. Kalau dia rasa kurang cocok, maka dia tidak berhubungan. Baiklah, kita coba ya. Perusahaan Kereta Api Indonesia membuka peluang instalasi toko rintel di stasiun MRT, sehingga jenis toko rintel yang akan ada di sana adalah toko obat, makanan, aksesoris. Nah, nggak nyambung ya teman-teman. Berdasarkan pernyataan 1 dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 dan 2 sama-sama merupakan akibat malah. Pernyataan 1 disebabkan oleh keberadaan toko retail di stasiun MRT dipandang penting. Kalau kita baca ya, sedangkan pernyataan 2 disebabkan oleh makanan dan pakaian adalah komoditas yang dianggap paling diminati masyarakat dimanapun berada, termasuk di stasiun MRT. Jadi otomatis pilihan dari jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 dan 2 merupakan akibat dari dua pernyataan yang tidak saling berhubungan. Kita cari di optionnya pertanyaannya. Kita baca ya, opsi A. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Benar ya, yang A jawabnya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pembahasan penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 6. Nah, untuk soal yang bentuknya seperti ini kita cari saja langsung poin-poin pentingnya. Kita baca sekilas saja ya. Di kota tempat tinggal Susanti didirikan sebuah gedung berbentuk piramida yang digunakan sebagai pusat kesehatan dan kebugaran. Susanti berencana mengikuti kelas yoga dan berkolaborasi di salah satu ruangan di dalam gedung tersebut. Akan tetapi keunikan gedung tersebut membuat Susanti lupa di lantai berapa kelas yoganya akan diselenggarakan. Penamaan lantai pada gedung piramida dimulai dari lantai paling atas yang juga menandakan jumlah ruangan yang ia miliki. Lantai 1 yang menjadi puncak piramida hanya memiliki 1 ruangan, lantai 2 memiliki 2 ruangan, lantai 3 memiliki 3 ruangan, dan seterusnya ya. Susanti hanya ingat bahwa kelas yoganya berada di lantai tertinggi gedung yang memenuhi kondisi berikut. 1 katanya, setiap ruangan memiliki 3 pintu yang terhubung dengan ruangan lainnya di lantai tersebut. 2. Ruangan kelas yoga hanya memiliki 1 pintu yang terhubung dengan ruang lainnya di lantai tersebut. 3. Susanti hanya memiliki cukup waktu untuk menentukan 1 lantai yang akan ia pilih dan masuk ke dalam ruangan yoga sebelum kelas dimulai. Ruangan kelas yoga yang harus dikunjungi Susanti berada di lantai. Baiklah, kita misalkan saja. Misalkan ya, ruang kelas yoga berada di lantai X. Kita lihat berdasarkan ketentuan 2, ruang kelas yoga memiliki 1 pintu yang terhubung dengan ruang lainnya di lantai yang sama. Artinya di lantai X harus ada setidaknya 2 ruangan, yaitu ruang kelas yoga atau kita singkat saja di sini RK ya. Kita buat RK. Dan harus ada dua ruangan katanya, dan anggap saja ruangan 1 ya. Nah, oleh karena itu lantai 1 tidak mungkin kan menjadi tempat ruang kelas yoga, karena lantai 1 kan hanya memiliki 1 ruangan.
Sedangkan dari penyataan 2 saja di sini memiliki 2 ruangan. Kemudian 2, berdasarkan ketentuan 1, ruang 1 yang bukan ruang kelas yoga harus berhubungan dengan 3 ruangan kan katanya. Nih, setiap ruangan memiliki 3 pintu yang berhubungan dengan ruangan lainnya. Nah, berarti kita tambah saja 2 ruangan lagi, yaitu ruangan 2. Misalnya di sini ruangan 2 dan ruangan 3. Nah, ruangan kelas yoga berada di lantai tertinggi yang mungkin. Artinya, jumlah ruang harus minimal, kan? Maka itu, salah satu pintu dari ruang 2 kita hubungkan dengan ruang 3. Di sini berarti kita buat pintu. Nah, ruang 2 dan ruang 3 tetap membutuhkan satu ruangan lain untuk terhubung. Artinya lantai 2, 3, dan 4 tidak mungkin menjadi lokasi ruang kelas yoga karena ketiga lantai tersebut memiliki jumlah lantai kurang dari ya berarti ya. Selanjutnya tambah satu ruang lagi yang berhubungan dengan ruang 4, 2, dan 3. Kita tambah satu ruang lagi di sini, ruang 4 ya, yang berhubungan dengan ruang 2 dan ruang 3. Ruang 4 kan masih membutuhkan satu ruang lain untuk terhubung. Tambah ruang baru yang letaknya berada di antara ruang 3 dan ruang 2. Di sini berarti ya di tengah-tengah. Anggap saja ruang 5 misalnya. Nah, hubungan ruang 5 dengan ruang 2 dan ruang 4 kita hubungkan. Kemudian kita peroleh 6 ruangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk memenuhi ketentuan yang sudah diberikan soal, kan dibutuhkan paling sedikit 6 ruangan. Sehingga ruangan kelas yoga pasti berada di lantai 6. Karena lantai 6 kan memiliki ruangan 6. Jadi isinya yang B. Terima kasih. Kita hari ini langsung saja membahas soal penalaran umum latihan 1 TBK nomor 7. Langsung saja kita baca soalnya. Di soal ada Tino, Rudi, Iwan, Uco, Ayo, Nono, Alip, dan makan bersama di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Mereka makan di meja bujur sangkar, di mana setiap sisi diisi oleh 2 orang. Nah, langsung saja kita buat. Misalnya ada sebuah meja bujur sangkar. Kita buat ya meja bujur sangkar, dimana setiap sisinya ada 2. Ini juga 2 orang. Nah, lanjut kita baca soal. Mereka 3 orang dari mereka memesan sate, tidak boleh duduk bersebelahan katanya. Tino memesan, jadi yang memesan sate nggak boleh. Misalnya di sini sudah memesan sate misalnya ya. Sini memesan sate misalnya. Sini juga nggak boleh lagi memesan sate. Nah, harus di mana? Di sini misalnya boleh ya. Di sini nggak boleh bersebelahan. Intinya nggak boleh bersebelahan. Ngerti ya? Kemudian kita lanjut saja. Tino langsung ya. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alip. Kita anggap Tino ya TI ya. TI memesan soto katanya, duduk berseberangan dengan Alip yang memesan sate. Alip. Nah, ini berarti dia memesan soto ya, soto. Ini sate kan? Nah, di sini nggak boleh lagi, berarti sate nggak boleh. Di sini juga nggak boleh lagi sate. Oke, berarti kan? Kan nggak boleh berseberangan. Kita lanjut saja. Kemudian Uco dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alip. Alip tadi kan di sini nih. Nah, berarti kita anggap misalnya Uco atau Alip lah duduk di sini. Uco atau Alip duduk bersebelahan dengan Uco atau Ayo ya. Maaf.
duduk berseberangan dengan Alip dan juga Iwan. Kita anggap Iwan IW. Berarti Iwan di sini. Ya enggak? Ya. Kemudian kita lanjut soal. Rudi duduk di antara Iwan dan Tono. Tadi Tono yang ini dan Iwan yang ini. Berarti Rudi di sini ya. Berarti ini Rudi. Kemudian Nono memesan sate, demikian pula dengan teman yang duduk di sebelah depannya. Kita buat Nono. Berarti Nono di sini. Dia memesan sate katanya. Sama dengan teman yang di depannya. Berarti sama dengan Iwe. Kenapa saya nggak taruh Nono di sini? Karena kan Al tadi memesan sate. Jadi kan katanya nggak boleh berseberangan. Jadi saya taruh Nono di sini ya. Nah, kita lanjut. Terus katanya nggak ada lagi ya. Berarti apa yang belum ada di sini? Sam. Berarti Sam di sini. Kemudian ditanya siapa yang duduk di sebelah Nono. Kita baca ke opsi langsung. Yang A, Ayo. Sebelah Nono nggak Ayo? Enggak ya, Ayo di sini atau di sini. Ayo itu di sebelah Iwe atau Al. Jadi yang A salah. B, Iwan. Salah juga ya, Iwan itu berseberangan dengan Nono. Atau iya. B, Iwan. Ya, Iwan ya, Iwan yang duduk berseberangan dengan Nono dan memakan sate tadi. Otomatis isinya yang B. Kasih. Baiklah, kita lanjutkan lagi pembahasan soal tentang penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 8. Kita langsung saja baca ke soalnya. Simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Nah, karena ditanyakan simpulan dari keseluruhan isi teks, maka kita baca keseluruhan ya. Tidak bisa kita baca paragraf 1 atau paragraf 2 saja. Jadi kita tarik kesimpulannya dari paragraf 1 yang 2 dan 2. Kita tarik kesimpulannya. Yuk kita baca sekarang. Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai suatu kawasan, kondisi ASEAN sayangnya juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita, terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Di sisi ekstrim, yang tinggi adalah Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita 30.200 US dollar per tahun dan hampir 150 kali dari Myanmar yang hanya 200 US dollar per tahun. Peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN secara praktis juga tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Dari sisi inflasi adalah negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%. Bahkan ada negara yang mencatat deflasi, sementara beberapa negara masih berkutat di antara 6-7%. Profil keterangan juga menunjukkan gambaran serupa di mana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran sekitar 10%, jauh di negara atas negara lainnya. Sejalan dengan tingkat profil pengangguran, kesejahteraan kualitas tenaga kerja juga menggambarkan dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang sangat besar. Contoh, tingkat produktivitas Singapura mencapai hampir 17 kali Kamboja, 10,6 kali Myanmar, dan 10 kali Vietnam. Dari sisi aliran modal internasional, aliran FDI (Foreign Direct Investment) terbesar didominasi oleh Singapura, jauh melebihi angka yang mampu dicatat negara-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan variasi pada kondisi iklim bisnis, yakni Singapura hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk memulai bisnis, sedangkan Indonesia dan Laos membutuhkan 105 dan 103 hari. Jadi inti dari ini tuh dia tuh tentang masalah keuangan di negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya. Langsung saja kita baca pada opsinya. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan yang paling tinggi di negara ASEAN. Nah, yang A ini kurang tepat ya, karena
Yang A ini tuh hanya mewakili paragraf. Kalau kita tadi baca pernyataan A ini tuh hanya mewakili paragraf 2 saja, tidak mewakili keseluruhan paragrafnya. Terus yang B, peringkat pendapatan di antara negara-negara yang praktis tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Nah, untuk yang B ini kita bisa lihat ada pada paragraf ke-1. Nih. Nah, dia itu hanya mewakili paragraf ke-1 saja, tidak mewakili paragraf 1 dan 2. Jadi salah ya. Kemudian kita lihat yang C. Kesenjangan kualitas tenaga kerja yang cukup besar tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja. Nah, tadi yang membahas tenaga kerja kita bisa baca pada paragraf kedua ya, kedua saja, sehingga otomatis yang C juga salah, kurang tepat ya. Kemudian yang D, ASEAN merupakan satu kawasan yang potensial untuk menarik aliran modal internasional. Nah, untuk yang D ini saya rasa tadi sudah kita baca, tidak dijelaskan ya bahwa ASEAN adalah kawasan potensial untuk menarik aliran FDI pada paragraf kedua. Dia tidak menjelaskan, dia cuma menjelaskan ininya saja, modal aliran. Nah, di sini. Coba kali baca. Besar oleh Singapura saja, tapi dia tidak menjelaskan bahwa untuk ASEAN. Yang D salah. Yang E, terdapat kesenjangan yang besar di ASEAN dalam hal pendapatan per kapita, produksi tenaga kerja dan FDI. Nah, otomatis jawabannya yang E. Kasih. Setelah kita lanjut ke pembahasan soal penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 9. Langsung saja kita baca soalnya. Kita baca soalnya. Apa simpulan keseluruhan isi tabel dalam teks tersebut? Nah, ditanyakan kan kesimpulan dari tabel ini nih. Langsung saja ya kita baca opsinya. Yang A, impor BBM mengalami fluktuasi. Jadi fluktuasi itu adalah terjadinya naik turun. Apabila misalnya saya menggambarkan sebuah grafik, maka dia itu cenderung akan grafiknya seperti ini, naik turun ya. Inilah yang disebut dengan fluktuasi. Kita lihat katanya impor BBM. Yang ini berarti ya, dia naik turun, memang dia naik turun ya. Tetapi kan yang ditanyakan disoalkan kesimpulan. Jadi kalau ditanyakan kesimpulan ini itu bersifat khusus hanya pada impor BBM. Jadi yang A itu salah ya. Yang B, produksi, konsumsi dan impor BBM selalu mengalami kenaikan. Kita lihat konsumsi BBM, konsumsi dan impor apakah ini selalu mengalami kenaikan? Kita lihat ini, kita lihat pada produksi BBM malah dia mengalami penurunan. Otomatis jawaban yang B ya salah ya, kurang tepat. Yang C, konsumsi BBM tertinggi terjadi pada tahun 2006. Nah, ini tuh bersifat khusus, dia hanya menyatakan konsumsi BBM tertinggi pada tahun 2006. Yang C salah ya. Yang D, konsumsi BBM selalu lebih tinggi daripada produksi sehingga dilakukan impor. Nah, ini membicarakan semuanya ya. Yang D kita lihat konsumsi BBM selalu lebih tinggi sehingga daripada produksi BBM sehingga selalu diadakan impor. Benar ya? Ya, karena dia benar otomatis jawabannya yang D. Kita lihat yang E, yang E juga jumlah impor BBM selalu lebih rendah daripada produksi BBM. Dia bersifat khusus, tidak menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan. Jadi yang D juga salah. Kasih.
Sekarang kita akan bahas soal UTBK latihan 1 penelaran umum nomor 10 ya. Nah, jadi untuk menentukan soal seperti diagram Venn seperti ini, kita tentukan dia itu berhubungan atau tidak. Baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Di soal ada artis, pelawak, sutradara. Nah, apakah ketiganya berhubungan? Kita cek aja opsi langsung. Yang A, artis, pelawak, sutradara. Salah ya, karena kan artis, pelawak, sutradara itu diagram Venn-nya harus berhubungan, karena ada sebagian artis yang merupakan sutradara dan sebaliknya, dan ada sebagian pelawak yang merupakan artis juga, ada sebagian sutradara yang merupakan pelawak. Artinya dari ketiga ini merupakan profesi di dunia entertainment. Jadi ketiga ini harus berhubungan. Kita cari yang diagram Venn-nya berhubungan. Yang B salah, C juga salah, yang E salah, atau isinya itu yang D. Setelah kita hari ini akan melanjutkan ke soal pembahasan penelaran umum nomor 11 latihan soal UTBK 1. Nah, di sini kita langsung saja baca ke soal. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, jadi kalau soalnya bentuk soal seperti ini, kita jangan baca semuanya ya. Kita lihat saja poin-poin penting atau kita scanning ya, metodenya namanya scanning. Contohnya langsung kita baca ke opsi A ini. Petugas PSSU bertujuan untuk membantu Dinas Pertamanan, Permakaman, dan Dinas Sumber Daya Air PPSU. Nah, kalau kita baca PPSU di sini telah hadir di Kota Jakarta tahun DKI Jakarta. Bukan ya, ini itu tentang apa sejarahnya ya, sejarah berdirinya. Kemudian kita baca lagi manakah ini jumlah pasukan kelurahan di Jakarta. Pasukannya nah, malah di sini PHL ya yang berturut-turut di bawah Dinas Pemakaman, Perairan, Sumber Daya Air dan Sosial. Bukan tadi di opsi yang A itu apa? PPSU ya. Jadi yang A itu salah ya. Yang B, pasukan oranye biru, hijau, dan ungu berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Kita baca SKPD. Nah, SKPD ini dapat kata-kata SKPD. Nah, di sini katanya pasukan oranye itu berada di bawah kelurahan. Jadi yang B salah ya. Yang C, hanya pasukan oranye yang termasuk dalam petugas prasarana dan sarana tingkat kelurahan. Nah, kalau kita tadi baca, nah iya memang benar. Nih, pasukan oranye, nah apapun dia itu benar-benar apa, hanya dia, kita lihat lagi di kalimat bawahnya. Adapun pasukan lain yang bertugas disebut pekerja harian PHD bahwa di dinas. Nah, berbeda ya dinasnya. Jadi cuman oranye yang berada di bawah kelurahan. Otomatis jawabannya apa? Yang C ya. Itu aja. Simple. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal penalaran umum latihan 1 UTBK nomor 12 ya teman-teman. Kita akan membahas soal nomor 12. Berdasarkan paragraf 1, jika terdapat timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, tadi kan kita sudah baca di paragraf 1 di video sebelumnya. Kita baca opsinya ya. A, personel timbunan sampah liar di tempat tinggal warga akan diselesaikan oleh pasukan oranye. Benar nggak kira-kira? Ya, kita simpan dulu ya teman-teman. Yang B, pemerintah akan memerintahkan pekerjaan harian lepas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini enggak ya teman-teman, menurut saya enggak mungkin ya pemerintah akan memerintahkan pekerjaan harian lepas. Dalam teks juga
Dia itu yang memegang harian lepas itu adalah instansi tertentu seperti dinas. Di sini terdapat dinas, di bawah dinas pertamanan, dinas sumber daya air, dan dinas sosial. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, para warga akan menggerakkan pasukan oranye hijau, ungu. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Gak mungkin semua pasukan turun tangan ya. Yang D, sampah liar di sekitar tempat tinggal warga menjadi tanggung jawab masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Tidak ya teman-teman, karena tidak sesuai dengan teks. Yang E, dinas pertamanan pemakaman yang sumber daya air dan dinas serta untuk membantu permasalahan timbunan air sampah. Tidak juga ya teman-teman. Jadi yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Karena kan di teks juga dijelaskan bahwa personil oranye ini bekerja di kelurahan. Nah, dari itu otomatis kesimpulannya yang mungkin benar adalah personil timbunan sampah liar tempat tinggal warga akan diselesaikan oleh pasukan orange. Jadi isinya yang A. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan 1 TBK nomor 13 ya teman-teman. Baiklah, kita langsung baca soalnya. Berdasarkan paragraf 2, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan salur air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah di bawah ini pernyataan simpul yang paling benar? Nah, kita cari dulu paragraf kedua. Di paragraf kedua. Nah, ini kita baca ya di paragraf. Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga kali menjadi kerok banjir. Banjir besar pada tahun 2000 memaksa warga Jakarta mengungsi karena rumah mereka terendam. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka. Persoalan kebersihan timbun sampah. Nah, berarti kalau dia tidak memahami, kita baca lagi paragraf ke-1 ya teman-teman. Kita baca lagi pada kalimat 1, saluran air dan timbunan sampah. Fokus saluran warga ya, karena kerap kali kerok banjir. Jadi kalau dia tidak memahami bahwa itu sangat penting, saluran air dan timbunan sampah, maka akan terjadilah banjir. Baiklah, langsung saja kita cari ke opsi ya. Yang A, warga harus sadar dan bertanggung jawab atas kebersihan saluran air dan sampah. Salah ya teman-teman. Kurang tepat atau kurang lengkap. Yang B, warga akan berterima dengan dampak yang akan diterima. Dampak apa yang akan diterima tidak diketahui, jadi kurang lengkap. Pemerintah akan mengambil alih permasalahan tentang saluran air dan sampah. Tidak tepat ya, tidak ada di teks. Terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi jawabannya yang D. Yang E coba kita baca. Warga akan merasa tanggung jawab saat terjadi banjir dengan cara membersihkan. Kurang tepat ya teman-teman. Jadi otomatis jawabannya yang D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan membahas soal penilaian umum lagi nomor 14. Nah, kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf ke-1, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai penanganan prasarana dan sarana umum PPSU? Baiklah teman-teman, kita lihat dulu pada paragraf ke-1. Nah, di sini kita lihat tujuan, kita cari dulu di sini, kita baca cepat tujuan PSSU. Nah, ini ya tujuannya. Jalan rusak. Nih tujuannya gelandangan. Nah, langsung saja kita lihat ke opsi. Yang A, sengaja dibuat oleh pemerintah agar masalah kebersihan daerah Jakarta selesai setiap harinya. Salah ya teman-teman, tadi sudah kita baca bahwa
Tujuannya itu bukan hanya kebersihan, tapi ada banyak. B. Pemerintah ingin PSSU mengatur tentang penanganan prasarana. Tidak, teman-teman. Tidak sesuai. Turut serta membantu pihak lain seperti dinas pertamanan, pemakaman. Kurang tepat. Yang D. Membentuk pasukan dengan warna yang berbeda agar mudah dihafal masyarakat sekitar. Kurang tepat. Yang E. Permasalahan jalan rusak, saluran sumber, pohon tumbang, timbun, sampah liar, penebangan jalan, dan gelandangan dapat ditangani PSSU. Sehingga jawabannya yang E sesuai dengan pada kalimat yang saya tandai tadi ya teman-teman. Tujuan dari mengapa PSSU ini dibentuk. Oke. Jadi jawabannya yang E. Terima kasih. Lagi ke contoh soal penalaran umum latihan 1 TBK nomor 15. Langsung saja ke soalnya. Di soal tanyakan berdasarkan diagram kinerja petugas PPSU, presentasi tanggapan untuk kinerja petugas PPSU yang memiliki perbedaan antara 0,8% adalah. Langsung saja kita ke opsinya. Di sini katanya ada biasa saja, sangat cepat, tetapi kerja asal-asalan. Kita lihat pada grafik yang biasa saja. Biasa saja berarti yang ini ya. Ini. Nah, sangat cepat tetapi kerja asal-asalan yang ini kan. Berarti ini 29,1 dikurang 3,0 berapa? Dengan 26,1 ya. Berarti ini 0,8 enggak? Yang A salah ya, langsung saja. Kemudian yang B, sangat cepat, pekerjaan memuaskan, dan biasa saja. Kita lihat sangat cepat dan pekerjaan memuaskan yang ini ya. Nah, yang ini. Dan biasa saja katanya. Berarti yang ini berarti 40 dikurang 29,1 berapa? 10,4. Bukan juga ya. Kan yang dicari 0,8. Kemudian yang C, coba yang C. Sangat lambat dan hasil pekerjaan tidak memuaskan dan keberadaan petugas tidak menentu. Sangat lambat. Nah, ini ya. Nah, ini dengan keberadaan petugas tidak menentu. Berarti 8,4 dikurang 7,6 berapa? 0,8. Berarti jawabannya otomatis yang C ya. Oke. Lanjut ke pembahasan penalaran umum latihan 1 TBK nomor 16. Langsung saja kita baca ke soal. Berdasarkan diagram puas atau tidak puas dengan kinerja PPSU di atas, apa yang paling mungkin terjadi jika persentase paling tinggi adalah tidak tahu atau tidak jawab? Nah ini ya berarti presentasi yang ini. Kalau ini paling tinggi, berarti apa sih yang terjadi gitu ya? Inti dari pertanyaannya, kita langsung ke opsi. Banyak PSSU yang tidak bekerja sehingga banyak masyarakat yang tidak melihat atau mengetahui kinerja PSSU. Nah, bisa jadi ya, karena kan masyarakat nggak tahu nih apa PSSU tidak melihat nih PSSU yang bekerja. Berarti PSSU yang bekerja sedikit ya. Jadi kita simpan dulu jawaban yang A. B. Sebagai masyarakat yang beranggapan bahwa PPSU sebenarnya tidak ada di lingkungan sekitar. Ini kurang tepat ya. Yang C, masyarakat tidak peduli dengan kinerja PSSU sehingga tidak menganggap kehadiran PSSU di lingkungan masyarakat. Ini nggak relevan ya dan kurang tepat juga. D, kinerja PSSU dianggap sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari. Ini belum tentu ya, emang bisa dipastikan ini berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan, tidak ya. Yang E,
pemerintah tidak memberitahu kepada masyarakat bahwa sekarang ini sudah ada pekerjaan PSSU? Tidak juga ya, otomatis dari itu yang mungkin paling tepat adalah yang A lah.